Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bonaventura WN. Apa yang Anda pikirkan ketika ketemu dengan matematika? Dan di matematika yang sering muncul banyak orang katakan adalah bingung, pusing, sulit. Tetapi dalam matematika hanya membutuhkan satu hal, yaitu ketekunan dalam berlatih. Oleh sebab itu, jangan takut dengan matematika, karena matematika itu mudah. Teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Dan semoga like dan subscribe Anda bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, lebih kreatif lagi. Terlebih lagi bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pemahaman dalam matematika. Jangan lupa, matematika itu mudah. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda juga berguna untuk membantu banyak orang dan membangun channel ini untuk menjadi lebih baik lagi. Hari ini kita akan membahas tentang menentukan nilai diskriminan. Nah ini teman-teman, akar-akar persamaan kuadrat bergantung pada nilai B kuadrat min 4AC. Mengapa demikian? Karena nilai dari B kuadrat min 4AC menjadi pembeda apakah sebuah persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda, dua akar kembar, atau tidak memiliki penyelesaian. Oleh karena itu B kuadrat dikurang 4AC disebut sebagai diskriminan. Dan kalau kita pahami B kuadrat min 4AC ini itu ada di dalam tanda kurung ketika kita menggunakan rumus ABC ya teman-teman ya. Nah rumusnya ini teman-teman, ini disebut sebagai diskriminan, disimbolkan dengan huruf D besar, sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Hubungan antara nilai diskriminan dan akar pada persamaan kuadrat. Diskriminan dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah ini teman-teman sifat yang pertama, ketentuan yang pertama. Jika diskriminan nilainya itu lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda. Lalu jika D-nya diskriminannya itu sama dengan 0, maka persamaan memiliki dua akar yang sama. Kemudian di sini jika D-nya lebih kecil dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar, tidak memiliki penyelesaian. Gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya inti permasalahan di nilai-nilai diskriminan itu ya hanya di sini ini. Nah, di sini kita lihat dari, ayo kita amati itu ya teman-teman ya. Persamaan kuadratnya ini diskriminannya 1 karena dia lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya dia memiliki dua penyelesaian yang berbeda. Nah, seperti ini teman-teman. Kita mau pakai ini, kita mau cari tahu, kita mau buktikan ini apakah benar itu ya, dan bagaimana caranya ya. Jadi X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah nilai diskriminan ini mau kita cari tahu untuk menentukan ini apakah benar 1, jenis akarnya apakah benar ini gitu ya. Maka kita mau coba. Nah ini seperti ini ya pertanyaannya ya teman-teman. Saya coba ubah sedikit. Jadi X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini narasi deskripsi dari soal saja yang saya ubah. Tentukan yang A nilai diskriminan, yang B jenis akar. Nah ini pembahasan nilai diskriminan. Jadi X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. A nya adalah 1, B nya adalah 5, C nya adalah 6. Jadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B nya adalah 5, 5 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikali 6.
Jadi 4 kali 1 kali 6 itu 24, maka di sini didapatkan 25 dikurang 24, jadi D sama dengan 1. Dengan demikian terbukti ya teman-teman bahwa ketika nilai diskriminannya itu dia lebih besar dari 0, nanti akan membuktikan jenis akarnya berbeda, kembar, atau tidak punya penyelesaian. Maka kita buktikan. Jadi di sini D-nya 1, diskriminannya 1. Lalu kita lihat jenis akarnya teman-teman. Karena nilai diskriminannya adalah 1 atau D lebih besar dari 0, maka persamaan tersebut memiliki 2 akar berbeda. Bukti, X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Kita faktorkan ya teman-teman ya. 6 ini kita faktorkan. Jadi X ditambah 2, X ditambah 3. Masih ingat ya pemfaktoran ya. Ketika kita kalikan ini harus ketemu C-nya, pinggirnya, suku pinggir. Kalau kita jumlahkan harus ketemu suku tengah. Nah ini jadi didapatkan X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Jadi hal ini membuktikan bahwa ketika D atau nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka akan memiliki 2 akar yang berbeda, gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba ada satu contoh soal ini teman-teman. Diketahui 5X kuadrat ditambah 14X tambah 11 sama dengan 0. Tentukan nilai diskriminan, jenis akar, kita buktikan ya. Nilai diskriminan A-nya 5, B-nya 14, C-nya 11. Maka D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C. Ini bentuknya seperti ini. Jadi ada 11, ada 5. Itu dari mana? Nah ini dari sini, kita ambil aja. C-nya 11, A-nya 5, B-nya 14. Nah jadi seperti ini. Jadi didapatkan D itu negatif 24, itu ya. Hasil pengurangan dari 114 kuadrat kan 196 dikurang 4 kali 5 kali 11 itu 220. Nah kemudian kita kurangkan, dapat hasilnya adalah negatif 24. Jadi D sama dengan negatif 24. Lalu B yang jenis akar, karena dia memiliki karena nilai diskriminannya negatif 24 atau D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar penyelesaian. Kenapa kok begitu? Mari kita lihat, buktikan. Nah di sini 5X kuadrat tambah 14X tambah 11. Kita fokus ke nilai A kali C, kita faktorkan. Ini hanya 1 sama 55. Kita nggak ada pilihan lain, gitu ya. Kalau kita kalikan ketemu 55, tapi kalau kita jumlahkan nggak ketemu 14. Jadi kita tidak diberikan solusi atau penyelesaian, gitu ya. Jadi dengan tegas kita bisa katakan bahwa oh ini soal ini tidak memiliki penyelesaian, gitu ya. Nah ini tidak memiliki akar penyelesaian. Kenapa kok begitu? Ini terlihat ini teman-teman, tidak bisa difaktorkan mereka ini. Jadi hanya 1 sama 55, 2 juga nggak bisa, 3 juga nggak bisa, gitu ya. Jadi satu-satunya hanya 1 sama 55 faktornya. Tetapi kalau kita kalikan dia tidak, dia bisa ketemu 55, tapi kalau kita jumlahkan nggak bisa, dia ketemu 14, gitu loh. Gitu ya. Nah sekarang ini latihan 2.1 persamaan kuadrat. Tentukan nilai diskriminan persamaan pada soal nomor 1. Nah soal nomor satunya ini teman-teman. Tiga X kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. A nya 3, B nya 0, C nya negatif 12. Di sini B nya adalah 0, 0 kuadrat dikurang 4 kali 3.
kali negatif 12. Jadi 0 kuadrat 0, 4 kali 12 kali 3 144. Jadi hasilnya D sama dengan 144. Diskriminannya 144. Kemudian nilai diskriminan untuk X kuadrat ditambah 7X ditambah 6, A nya 1, B nya 7, C nya 6, maka D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B nya adalah 7, A nya 1, C nya 6. Kemudian kita kalikan, kuadratkan. 7 kuadrat itu 49, 4 kali 1 kali 6 24, kita kurangkan. Jadi D sama dengan 25. Jadi di sini terlihat bahwa diskriminan sama dengan 25. Lebih besar dari 0 ya. Pembahasan nilai diskriminan negatif 3x kuadrat kurang 5x tambah 2 sama dengan 0. A nya negatif 3, B nya negatif 5, C nya 2. B kuadrat ini berarti B nya adalah negatif 5. Dikuadratkan dikurang 4 kali A nya negatif 3, ini dari sini. Kemudian C nya adalah 2. Jadi di sini negatif 5 dikuadratkan 25 ditambah negatif 4 dikurang negatif 3, negatif 4 dikali negatif 3 dikali 2. Hasilnya positif 24. Maka D sama dengan 49. Nah, begini ya teman-teman ya, mudah ya kalau kita mau berlatih. Nah, sekarang ini jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 5x tambah C adalah 49, tentukanlah nilai C. Nah, ini A nya 3, B nya negatif 4, C nya adalah C. B kuadrat negatif 5 dikuadratkan 4 kali 3 kali C 49. Kemudian 25 pindah ruas ke sana. Kemudian 24 kita bagi dengan negatif 12, maka C sama dengan negatif 2. Jadi C nya adalah negatif 2. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe. Dan semoga like dan subscribe Anda bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, lebih kreatif lagi. Terlebih lagi bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pemahaman dalam matematika. Jangan lupa, matematika itu mudah.